Maurice Hinoke pamer kecepatan di laga pembuka Liga Belanda. Elkan Bagot harus lebih sabar untuk debut. Blackpool tumbang di laga perdana divisi ketiga Liga Inggris. Debut Asnawi di Liga 1 Thailand 2024-2025 berakhir manis, semoga menular ke Ronaldo Quata. Keren, akhirnya Rafael Struijk dipercaya jadi starter di Liga Belanda. ADO Den Haag tertahan imbang 1-1. Kabar buruk, masa depan Calvin Verdonk bersama NEC Nijmegen masih abu-abu. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Maurice Hinoke pamer kecepatan di laga pembuka Liga Belanda. Duel dua pemain keturunan Indonesia tersaji di laga pembuka Eerste Divisie antara FC Emmen melawan FC Dordrecht pada Sabtu dini hari. Dua pemain keturunan Indonesia, Maurice Hinoke dan Tim Guypens, saling berduel membela tim masing-masing di laga pembuka Eerste Divisie kasta kedua Liga Belanda, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Maurice Hinoke membela FC Dordrecht, sedangkan Tim Guypens membela FC Emmen. Tuan rumah dalam laga semalam adalah FC Emmen. Namun sayangnya, Tim Guypens tidak bermain sejak awal. Sementara Maurice Hinoke yang sudah menembus tim senior FC Dordrecht sejak pramusim langsung dipasang sejak awal laga. Maurice langsung pamer kecepatan saat pada menit kedua ia lolos dari jebakan offside. Menyisir sisi kiri, Hinoke langsung melapas sepakan keras yang masih bisa ditepis kiper lawan. FC Dordrecht kemudian mampu mencetak 2 gol melalui Korede Osundina pada menit ke-5 dan menit 18. Sementara FC Emmen baru bisa memperkecil ketinggalan lewat gol Julius Kade pada menit ke-49. Maurice Hinoke ditarik keluar pada menit ke-68. Sedangkan dari FC Emmen ada kabar yang menyatakan bila Maurice Hinoke tidak jadi dinaturalisasi. Hal ini sebagaimana diketahui dari pernyataan salah satu komentator sepak bola Indonesia, Bung Binder, di YouTube-nya. Maurice diduga memiliki garis keturunan Indonesia keempat atau kelima sehingga tidak eligible menurut FIFA. Biasanya seorang pemain bisa membela sebuah negara yang punya keturunan maksimal ketiga kakek nenek dari silsilahnya. Di pernyataan lain, Indra Syafri memberi bocoran bila memang ada masalah dalam proses salah satu pemain keturunan yang diproyeksikan untuk Timnas U20 Indonesia. Cara Nova Arianto antisipasi tragedi Marcelino Ferdinand terjadi di Timnas U17 Indonesia. Media sosial dan Timnas seakan tidak bisa dipisahkan saat ini. Mereka yang sudah mendapatkan label Timnas akan terus mendapatkan sorotan terutama terkait penampilannya di lapangan. Bahkan, tidak jarang netizen mengirim hujatan saat sang pemain tampil kurang maksimal. Animo terkait Timnas yang sedang tinggi berpengaruh besar pada aksi bullying di internet. Nova Arianto menegaskan bahwa hal tersebut sudah dipikirkan dengan baik. Tim pelatih benar-benar memperhatikan aktivitas media sosial pemain Timnas U17 Indonesia. Salah satunya dia menerapkan aturan saat berada di turnamen semua pemain tidak bisa dengan bebas menggunakan media sosial. Saat pemain bermain dengan baik maka banyak pujian akan hadir. Namun, saat ada kesalahan maka dengan mudah netizen memberikan kritik keras pada pemain tersebut. Nova memberikan contoh saat Marcelino Ferdinand mendapatkan serangan dari netizen. Sang pemain bahkan tidak berani memaksimalkan kesempatan di depan gawang meski dia mendapatkan peluang. Hal ini terjadi di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024 lalu. Menurutnya, ini akan dijaga dengan maksimal agar tidak terjadi di Timnas U17 Indonesia. Marcelino saat di Qatar kan sempat terkena bully karena egois. Di saat ke Prancis Playoff Olimpiade 2024, seharusnya Marcelino bisa tendang langsung. Tapi saya tanya Marcelino dijawab nanti dikira egois jadi saya beri ke orang.
Padahal itu bola dia bisa mencetak gol, itu bagaimana media sosial sangat mempengaruhi pemain di lapangan, pungkasnya. Elkan Bagot harus lebih sabar untuk debut, Blackpool tumbang di laga perdana divisi ketiga Liga Inggris. Blackpool FC bertemu Crawley Town pada pekan pertama di Broadfield Stadium, Crawley, West Sussex. Pada pertandingan itu, Elkan Bagot masuk ke dalam skuad. Akan tetapi, bek 21 tahun itu belum debut. Ia hanya berada di bangku cadangan Blackpool FC selama pertandingan. Pertandingan itu dimenangkan oleh Crawley Town dengan skor 2-1. Crawley Town langsung memimpin pada ke-16 oleh gol Rusian Hepburn Murphy. Pada menit ke-33, Crawley Town mencetak gol kedua. Gol kedua kali ini dilesatkan oleh Armando Quitirna dengan sepakan kaki kiri. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, Blackpool All FC mencetak 1 gol lewat pemain pengganti Ashley Fletcher. Dengan hasil itu, Blackpool berada di posisi 16 klasemen tanpa poin. Crawley Town di peringkat kelima dengan 3 poin. Selanjutnya, Blackpool akan melawan Burton Albion pada pekan kedua di Pirelli Stadium. Kemungkinan Elkan Bagot mendapatkan debutnya pada laga tersebut. Kita tunggu saja. Debut Asnawi di Liga 1 Thailand 2024-2025 berakhir manis, semoga menular ke Ronaldo Quata. Port FC membuka musim ini dengan menghadapi Rayong FC. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Rayong Provincial Stadium, Thailand. Pada kesempatan ini, Port FC sempat tertinggal lebih dulu berkat gol David Churva pada menit ke-39. Asnawi sendiri tak turun sebagai starter. Pemain timnas Indonesia itu baru dimasukkan pada menit ke-80. Asnawi mendapatkan tugas untuk mengganti posisi yang ditinggalkan Subhanan Burarat. Masuknya Asnawi seperti menjadi jimat bagi Port FC. Hal itu terbukti dengan keberhasilan Port FC membalikan keadaan. Bahkan Port FC sanggup mencetak 3 gol dalam kurun waktu kurang dari 10 menit. Port FC mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1 atas Rayong FC. Hasil ini membuat Port FC merangsek ke peringkat ketiga Liga 1 Thailand 2024-2025. Sementara itu, tentu kita patut berharap apa yang diraih Asnawi bisa menular ke Ronaldo Quata. Seperti yang diketahui, Ronaldo juga bermain di Liga 1 Thailand 2024-2025. Pemain berposisi sebagai winger itu kini berseragam Muangthong. Muangthong dijadwalkan menjalani laga pembuka musim ini dengan melawan Nakhon Ratchasima. Keren, akhirnya Rafael Struijk dipercaya jadi starter di Liga Belanda, ADO Den Haag tertahan imbang 1-1. Pemain 21 tahun tersebut dipercaya sebagai starter bagi ADO Den Haag. Kala itu, ADO Den Haag menantang V3 Venlo pada Sabtu malam di Bingoal Stadium. ADO Den Haag sebenarnya tampil bagus di babak pertama. Pasalnya, tim tuan rumah sempat unggul lebih dahulu. ADO Den Haag unggul melalui gol dari Van Meeghem pada menit ke-38. Namun, kedudukan mulai berubah usai babak pertama selesai. Tim tuan rumah pun harus bermain dengan 10 pemain usai Steven van der Sloot menerima kartu kuning kedua pada menit ke-54. Kekuatan tim tuan rumah pun berkurang dan akhirnya tim tamu bisa mendapatkan gol. Gol penyeimbang tim tamu dicetak oleh Konstantinos Douncios pada menit ke-69. Sayang, Rafael Struijk tidak tampil penuh pada laga tersebut. Striker timnas Indonesia tersebut diganti oleh pelatih dari Jack Kalezic usai timnya kehilangan 1 orang. Rafael Struijk digantikan oleh Juho Kilo pada menit ke-61. Usai pergantian tersebut, barulah ADO Den Haag kebobolan.
Rafael Struijk gagal membantu timnya meraih 3 poin malam ini. Selain itu, penyerang timnas Indonesia tersebut belum bisa mencatatkan gol dan assist. Hasil ini membuat Ado Den Haag bercokol di posisi ke-8 klasemen sementara. Rafael Struijk dan kolega masih terbuka kemungkinan untuk turun dari peringkat ke-8. Hal ini karena masih ada jadwal pekan perdana Eerste Divisie yang belum dimainkan. Pada pekan kedua, Rafael Struijk kemungkinan bakal kembali dipercaya sebagai starter. Kali ini, Ado Den Haag bakal bertandang ke markas Dordrecht pada 17 Agustus 2024. Duel tersebut berpotensi jadi pertemuan dua striker timnas Indonesia di Liga Belanda. Pasalnya, Dordrecht sendiri merupakan klub yang menaungi Jens Raven. Jens Raven baru saja membawa timnas U19 Indonesia jadi juara ASEAN Cup U19 2024. Bertemu dengan Erick Thohir, Presiden FIFA lempar pujian untuk Indonesia. Presiden FIFA, Gianni Infantino memberikan pujian setinggi langit untuk Indonesia usai berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di sela-sela Olimpiade 2024 Paris, Sabtu 10 Agustus 2024. Presiden Gianni Infantino membahas sejumlah hal dalam pertemuannya dengan Erick Thohir. Keduanya bertemu di kantor baru FIFA di Paris. Pertemuan keduanya diunggah dalam postingan akun Instagram pribadinya. Infantino mengaku senang bisa menjamu Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI di kantor FIFA Paris. Dirinya mengaku tengah banyak berdiskusi soal cara menyediakan kesempatan bermain sepak bola seluas-luasnya di Indonesia. Senang sekali bertemu dengan teman saya sekaligus Presiden Persatuan Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir hari ini di kantor FIFA di Paris, ujar Infantino. Kami melanjutkan diskusi tentang bagaimana kami dapat menyediakan lebih banyak kesempatan bermain sepak bola bagi masyarakat di negara yang indah ini Indonesia, lanjutnya. Infantino mengakui sepak bola sangat populer di Indonesia. Gianni Infantino pun pernah menyaksikan sendiri antusiasme Indonesia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2024. Infantino pun memuji kinerja Erick Thohir yang kini berjuang keras mengembangkan sepak bola di Indonesia. Pihaknya tengah mendukung penuh perjuangan Erick Thohir di PSSI dengan skema FIFA Forward. Selain itu, Infantino juga mengirim ucapan selamat kepada atlet Indonesia yang sukses meraih medali di Olimpiade 2024. Tiket laga Timnas Indonesia versus Australia mulai dijual pada 17 Agustus. Kabar tersebut dikonfirmasi dari unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, laga lawan Australia jadi pertandingan kandang perdana Timnas Indonesia di ronde ketiga. Laga tersebut bakal digelar pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Penjualan tiket sendiri bakal tersedia di aplikasi Livin Suka dari Bank Mandiri. Belum ada info lebih lanjut soal harga tiket sendiri. Pada laga terakhir di SUGBK, harga tiket laga Timnas Indonesia mulai naik signifikan. Terakhir kali tim asuhan Shin Tae-yong tampil di SUGBK terjadi pada Juni 2024. Kala itu, Tom Haye dan kolega menghadapi Irak dan Filipina. Untuk daftar harga tiket dipastikan tak ada bedanya dan termurah ada di angka 250.000. Harga ini masuk dalam kategori Upper Garuda alias seluruh tribun atas. Kemudian untuk tiket termahal ada pada kategori Premium West Zona 1 dan Premium East Zona 6 alias VIP Barat dan Timur. Untuk tiket kategori ini dijual seharga Rp1.250.000. Sementara untuk kategori Garuda West, Garuda East memiliki harga sama yakni Rp850.000. Setelah itu, tiket kategori Garuda South dan North atau Zona 3 dan Zona 9 itu harganya Rp550.000.
Harga tersebut baru perkiraan bagi masyarakat yang siap-siap bakal berburu tiket laga Timnas Indonesia versus Australia. Animo publik Indonesia melonjak usai Timnas Indonesia bersinar dalam setahun terakhir. Timnas Indonesia kini sukses melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian tersebut jadi yang perdana bagi Timnas Indonesia sepanjang sejarahnya. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Pencapaian tersebut yang membuat antrean tiket laga Timnas Indonesia senior bakal melonjak. Publik bakal antre paling cepat untuk mendapatkan tiket pertandingan tim asuhan Sintayong tersebut. Kabar buruk, masa depan Calvin Verdonk bersama NEC Nijmegen masih abu-abu. Kontrak Calvin Verdonk saat ini masih tersisa 1 musim saja bersama NEC Nijmegen. Itu artinya musim 2024-2025 jadi tahun terakhir kebersamaan pemain Timnas Indonesia tersebut bersama NEC Nijmegen. Pada periode pramusim, Calvin Verdonk sempat angkat bicara soal masa depannya. Dirinya pun mengaku masih santai dengan perkembangan terkini. Saat ditanya soal kontrak baru bersama NEC Nijmegen, Calvin Verdonk belum menemui kesepakatan baru. Belum ada kesepakatan, ujar Verdonk. Kami masih berdiskusi antara klub dengan manajemen. Jadi kita lihat saja bagaimana kelanjutannya, ujarnya. Dalam wawancara yang sama, Calvin Verdonk masih belum ada tawaran untuk berkarier keluar Liga Belanda. Ya, soal ke klub luar negeri. Ya, saat ini tidak ada tawaran, ujar Verdonk. Dan tidak ada yang perlu dipikirkan dan saya hanya sibuk dengan NEC Nijmegen, lanjutnya. Namun, dalam perkembangan terbaru, kabar transfer Calvin Verdonk masih belum menemui kejelasan. Pasalnya, Eredivisie 2024-2025 sudah memasuki pekan perdana. Pemain 27 tahun tersebut mengaku masih berbicara dengan pihak manajemen soal masa depan kontraknya. Pemain Timnas Indonesia tersebut mengaku tak keberatan untuk tetap bersama NEC Nijmegen musim ini. Media Vietnam soroti persiapan mepet Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, ajang ini mulai digelar pada bulan September mendatang. Nantinya, Timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga pada bulan tersebut. Laga pertama yakni melawan Arab Saudi. Laga kedua adalah menghadapi Australia. Skuad Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan baru akan berkumpul pada 29 Agustus mendatang. Sehingga, Sintayong hanya memiliki waktu kurang lebih 1 pekan untuk mempersiapkan tim. Hal ini kemudian mengundang sorotan dari media asal Vietnam, Tetao 247. Namun, Tetao 247 menilai persiapan singkat tak akan menjadi masalah bagi Timnas Indonesia. Terlebih PSSI sebelumnya telah menyelaraskan jadwal Liga 1 sehingga para pemain tak akan kesulitan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ini saat yang wajar untuk fokus agar Timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri lebih matang. Sebelumnya, ada kalanya jadwal latihan ditetapkan pada 2 September, yakni hanya 3 hari sebelum pertandingan pertama. Meski demikian, Federasi Sepak Bola Indonesia telah bekerja dan mengatur jadwal pertandingan di kejuaraan nasional tersebut agar para pemainnya bisa dipanggil secepatnya, tulis Tetao 247. Sementara itu, tantangan berat dihadapi Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Namun, peluang Rafael Struijk DKK lolos ke Piala Dunia cukup terbuka. Timnas Indonesia tak harus mengamankan posisi 2 besar.
Timnas Indonesia hanya perlu finish setidaknya 4 besar untuk menjaga asa tersebut. Java Soccer Academy akan kirim pemain Indonesia ke pentas luar negeri. Turnamen Mustika Java International Cup 2024 yang diselenggarakan Java Soccer Academy bakal dilaksanakan pada 24 Agustus 2024 dan 25 Agustus 2024. Rencananya Mustika Java International Cup 2024 akan tersaji di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Mustika Java International Cup 2024 mempertandingkan laga 7 lawan 7 dengan 2 kategori yakni sekolah sepak bola (SSB) dan sekolah menengah atas. Kategori SSB ada 2 kelompok usia yakni U12 dan U14 dan terbagi 16 tim yang bakal bersaing masing-masingnya. Pembina dari Java Soccer Academy, Reza Pahlevi, menuturkan bahwa tujuan Mustika Java International Cup 2024 adalah untuk mengembangkan potensi bibit-bibit muda berbakat dari beragam penjuru di Indonesia. Mustika Java International Cup 2024 adalah bentuk nyata kami dalam mencari dan mengembangkan bibit-bibit muda potensial yang dimiliki Indonesia. Indonesia adalah negara besar yang juga memiliki potensi sepak bola besar, kata Reza Eka Pahlevi. Kami ingin Garuda terus terbang tinggi dan menjadi kekuatan besar sepak bola di Asia kelak. Dan, mimpi besar itu dimulai dari pengembangan sepak bola usia muda, kata Reza. Lebih lanjut, Reza Pahlevi berharap para generasi sepak bola Indonesia mampu bersaing secara global. Pemenang dari Mustika Java International Cup 2024 nantinya bakal mentas di turnamen internasional. Terlebih, Java Soccer Academy sudah rutin berpartisipasi dalam kancah internasional sejak 2016 dan memiliki relasi yang baik dengan operator-operator kompetisi internasional. Beberapa relasi yang dijangkau Java Soccer Academy diantaranya seperti dari Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Spanyol. Teruntuk Mustika Java International Cup 2024, Java Soccer Academy menjalin kerjasama dengan operator turnamen internasional terbesar di Malaysia yakni Maxim Event. Kolaborasi Java Soccer Academy dan Maxim Event akan mengantarkan pemenang dari kategori SSB U12 dan U14 untuk tampil di Kuala Lumpur Cup 2025. Reza berharap nantinya generasi muda Indonesia memiliki mental dan semangat juang untuk menang yang kuat. Hal itu selaras dengan nilai-nilai yang ditanamkan juga dalam Java Soccer Academy. Kami ingin pemuda-pemuda di Indonesia bisa unjuk gigi di level internasional. Oleh karena itu, Java Soccer Academy bekerja sama dengan Maxim Event dan mengirim tim pemenang ke turnamen internasional tahun depan, ucap Reza Pahlevi. Anak-anak muda Indonesia bisa mendapatkan pengalaman berharga jika bersaing dengan tim-tim dari negara lain. Kami ingin mereka bisa bersaing secara global, tidak hanya di dalam negeri. Anak-anak muda Indonesia harus memiliki semangat juang yang tinggi sejak dini. Mereka harus siap menjadi petarung dan punya mental pemenang. Nilai-nilai ini yang selalu kami coba untuk terapkan kepada para anak didik kami di Java Soccer Academy. Pada prinsipnya, Java Soccer Academy akan selalu berusaha menjadi bagian dalam pengembangan sepak bola Indonesia, tutur Reza menambahkan.